Hai, welcome to Ontology. Asal-usul kebaya, benarkah milik kita? Lately, kita sering banget nggak sih lihat kebaya dipakai jadi baju sehari-hari? Nah, beberapa waktu lalu, beberapa negara di Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sampai dengan Thailand, mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Rencananya ini akan dilakukan pada bulan Maret 2023 dengan jenis multi-nomination. Loh, kok Indonesia nggak diajak? Emangnya kebaya bukan punya kita ya? Perlu diketahui kalau kebaya itu merupakan salah satu jenis pakaian perempuan yang dipakai di berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sampai dengan Thailand. Istilah kebaya diyakini merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu koba dan koba yang artinya adalah pakaian. Nah, hal ini juga berhubungan dengan abaya yang berarti jubah atau garmen longgar. Nah, istilah tersebut diperkenalkan kembali ke wilayah Nusantara melalui kata serapan dari Portugis yaitu kabaya. Mari kita kembali ke tahun 1500-an. Tahun 1511, Portugis mulai melakukan penaklukan Malaka. Kabaya mulai diperkenalkan oleh Portugis di Malaka pada tahun 1511 sampai dengan 1641. Pakaian ini mulai menarik perhatian perempuan Melayu, terutama di wilayah Johor dan pesisir bagian timur semenanjung Malaka. Selanjutnya, pakaian ini mulai dipopulerkan oleh peranakan Tionghoa di Malaka karena kabaya dianggap tidak terlalu jauh berbeda dengan pakaian gaya Tionghoa. Pergerakan migrasi perempuan Tionghoa di Asia Negara dan Nusantara ini saling terhubung antara satu sama lain. Jadi pertukaran budaya itu jadi hal yang sangat biasa terjadi pada saat itu. Nah, ada nih dua teori soal masuknya kebaya ke Nusantara. Penulis asal Inggris Peter Mundy mengungkapkan kalau pada tahun 1630-an, perempuan di Malaka itu berpakaian seperti perempuan Goa. Nah, ada kemungkinan bahwa orang Portugis dan orang Portugis Eurasia langsung memperkenalkan kebaya ke perempuan di wilayah Malaka dan bukan berasal langsung dari Timur Tengah. Penggunaan awal kebaya di Indonesia itu dimulai di Kerajaan Majapahit. Nah, yang make ini adalah seli raja atau permaisuri. Nah, sebelum adanya pengaruh Islam, lebih dulu pakaian itu dikenal dengan nama klambi, serual, atau ken. Selama periode terakhir Kerajaan Majapahit, pengaruh Islam udah mulai banyak di kota-kota pesisir utara Jawa, sehingga penyesuaian pakaian dengan agama Islam dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, pakaian yang semula hanya berupa kemben mulai diadopsi dengan kain tipis yang tertutup. Bentuk awal kebaya ini diadopsi oleh masyarakat-masyarakat di wilayah Aceh, Riau, Johor, dan Sumatera Utara seiring dengan perkembangan Islam yang semakin meluas. Sebelum tahun 1600, kebaya di Pulau Jawa ini dianggap sebagai pakaian yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga kerajaan, bangsawan, atau priai. Tapi lambat laun, prosesnya ini kebaya mulai diadopsi oleh masyarakat umum, terutama dipakai oleh petani perempuan Jawa dengan bentuk yang lebih sederhana. Bukti fotografi paling awal tentang kebaya ditemukan pada tahun 1857 dengan gaya Jawa, peranakan, dan oriental. Baru pada akhir abad ke-19, kebaya banyak diadopsi oleh perempuan pribumi Jawa, kolonial Eropa, orang Indo, hingga Tionghoa peranakan karena cocok dengan iklim tropis. Perlu dipahami ya, kalau Nusantara ini dulunya bukan cuma Indonesia, karena juga mencakup hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara. Di wilayah Singapura dan Thailand pun kebaya digunakan secara turun-temurun, sehingga kebaya ini menjadi pakaian regional dan bukan pakaian nasional. Nah, bukan hal yang aneh sebenarnya kalau 4 negara di Asia Tenggara tadi melakukan klaim kepemilikan tak benda pada kebaya, karena masing-masing negara punya their origin story of kebaya yang dibawa dari luar pada era kolonial. Apa pendapat kamu soal hal ini? That's it for the news. Let's check the other one.